Oke, jumpa lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk kali ini saya mau bahas KF, Kimia Farma nih. Kita lihat ya kinerjanya berdasarkan laporan keuangan 2025 Q3-nya dari sudut pandang saya. Oke, kita langsung aja ke analisis ya. Oke, nah untuk analisis kita selalu cek untuk riwayat pembagian dividen ya. Dan untuk Kimia Farma, KF, ini memang dia sebenarnya rutin ya nih bagi dividen tuh sebelum-sebelumnya. Cuman setelah tahun 2022 2021 ya setelah tahun buku 2021, 2022, 2023, 2024 ini nggak ada pembayaran dividen. Ya, kenapa bisa jadi nggak ada dividen? Kita nanti lihat ya lebih lanjut di laporan keuangan. Nah, cuman buat yang pasti buat saya perusahaan itu memang harus bagi dividen ya. Kenapa? Karena kalau perusahaan yang bagi dividen itu adalah perusahaan yang memang sudah terbukti profit dari bisnisnya. Jadi kalau nggak bagi dividen ya bisa jadi gitu ya dia cuma untung di atas kertas atau lagi ada masalah gitu ya di bisnisnya gitu, atau mungkin hanya memperkaya pejabat atau owner perusahaannya aja yang biasanya merangkap sebagai komisaris dan direksi ya. Jadi komisaris lewat pembagian dividen 3 tahun kebelakangnya ini nggak ada, berarti ini nggak masuk kriteria saya ya. Saya cari yang 3 tahun kebelakangnya itu stabil, jadi ini nggak masuk kriteria ya. Oke, jadi kita lihat aja berikutnya ya. Kita langsung cek kas tarakas. Ini satuannya masih ribuan, ini masih juta, kita ubah dulu ya. Nah, kita langsung pilih kas tarakas yang ini nilainya gitu ya. Kita harus lihat kas tarakas ya. Kenapa? Karena kas tarakas ini adalah jumlah uang yang dimiliki perusahaan ya, jumlah uang yang ada dalam dompet perusahaan. Uang ini punya fungsi untuk bayar operasional usaha, ekspansi usaha, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank. Jadi nilainya nggak boleh terlalu sedikit, karena kalau nilai terlalu sedikit nanti bisa jadi operasionalnya terganggu atau mungkin ketiganya ya. Dan untuk posisi kas tarakas ini turun sekitar 1000 juta miliar ya, berarti ini dalam satuan miliar kurang lebih sekitar 50 miliar ya. Kenapa turun? Nanti kita detailnya dicek di laporan arus kas. Oke, setelah itu kita langsung cek ke bagian ekuitas ya, dan di sini udah terjawab ya kenapa perusahaan ini nggak bagi dividen ya. Kita pindahkan dulu saldo labanya yang ini ya. Ini kita harus selalu lihat ya saldo laba. Kenapa? Karena saldo laba ini adalah angka kunci. Angka ini menunjukkan total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaan ini pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3. Nah, ini lihatnya saldo labanya negatif. Ya, artinya termasuk perusahaan ya dia defisit. Artinya apa? Gitu ya. Dari KF pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3 itu rugi melulu, dalam artian mengakumulasikan total kerugian sebesar 3,2 triliun gitu ya. Jadi kalau saldo labanya negatif, dia nggak akan bisa bagi dividen. Loh, tapi Pak Edwin, tapi sebelumnya kan ada riwayat bagi dividen. Betul, ini dulunya ada. Nah, waktu pada saat periode di sini, saldo labanya positif. Dia bisa bagi dividen, tapi mungkin di tahun buku 2022 mungkin ada problem yang mungkin besar di bisnisnya, rugi besar, jadi dia menghapus total keuntungan yang ada yang pernah dipupuk di sebelum-sebelumnya. Ya, jadi dia ini kalau defisit seperti ini termasuk kategori perusahaan yang bermasalah buat saya. Jadi kalau kategori perusahaan bermasalah ya mau harganya naik berkali-kali lipat saya nggak akan peduli ya, nggak akan tertarik juga. Gitu. Jadi ini ya rugi melulu sampai 3,2 triliun, nggak terbukti mencetak keuntungan. Ya, kapan bisa bagi dividen lagi? Tunggu sampai dia berubah saldo labanya jadi positif gitu ya, atau melakukan kuasi reorganisasi untuk sementara. Gitu ya. Cuman ya nanti kalau kuasi reorganisasi sih dia memang menghapus kerugian dengan menghapus modal juga, jadi diimpaskan gitu. Itu pernah dibahas di Bumi 2023 Q5 ya Q5 2025 Q3 ya, jadi boleh dicek aja di analisis tersebut ya. Oke, selanjutnya kita langsung cek ke bagian ekuitas milik ya, yang ini nilainya kita pindahkan dulu. Mana ada Q5 ya. Nah, kocak juga itu. Oke ya, ini kita selalu pindahkan dulu. Ini ya, ini kita lihatnya secara ini kan negatif, dan untuk perusahaan yang defisit yang bermasalah buat saya ini dihargainya memang PBV-nya cukup murah ya, di 0,89 gitu, dengan potensi profit 12% kalau dia mencapai ke PBV 1 gitu. Cuman ingat ya, ini kan masih negatif ya, berarti kan masih mengakumulasi total kerugian ya, jadi belum terbukti untung buat saya. Oke, selanjutnya cek ke bagian laporan laba rugi ya. Kita langsung pilih ke pendapatan ya. Kenapa harus lihat pendapatan? Karena pendapatan ini adalah pos keuangan yang menunjukkan pertumbuhan perusahaan. Ya, jadi perusahaan yang bertumbuh ya pendapatannya cenderung naik. Artinya barang atau jasa produk yang dijual perusahaan itu dibutuhkan customer-nya, dibutuhkan pasar. Tapi untuk kinerjanya si Kimia Farma ini tuh pendapatannya turun ya, turun sekitar 800 miliar. Gitu. Jadi kalau dia turun ya berarti bisa dibilang produknya si Kimia Farma
nggak menarik di mata konsumen gitu ya, lebih mending pindah aja ke kompetitor kayak gitu. Jadi dia pendapatannya turun. Nah, nanti pendapatan nanti dikurangi oleh harga modal barang atau jasa, yang nanti keluar laba bruto yang ini nilainya. Nah, ini harus dilihat ya, karena laba bruto ini adalah pos keuangan yang menunjukkan inti efisiensi perusahaan. Ya, menunjukkan kemampuan perusahaan mendapatkan harga jual produknya di atas harga modalnya lewat gross profit margin. Jadi kalau misalnya ini kan 34%, jadi kalau teman-teman menjual satu barang harganya 100.000, itu artinya teman-teman mengambil untung kotornya, yaitu 34.000. Ya, 66 ribunya gitu ya, 66 ribunya itu adalah harga modal barang atau jasanya gitu. Makanya kita harus cari perusahaan yang gross profit margin setinggi mungkin sesuai dengan sektornya ya gitu. Jadi kenapa ya, artinya produk itu punya keunggulan kompetitif gitu, tapi berbeda dengan perusahaan yang dia memang main di volume ya, volume penjualan, jadi margin tipis tapi volumenya banyak, ya untung juga sih gitu. Oke. Nah, jadi nanti semakin besar laba bruto, nanti semakin besar juga laba bersih. Ya kan, nanti si laba bruto nanti dikurangi oleh harga beban operasional, beban non operasional, dan beban pajak. Ya, nanti keluar laba bersih. Mana laba bersihnya? Nah, ini ya, laba periode berjalan. Ya, dan ini kita lihat ya, rugi. Gitu, perusahaan ini rugi ya, belum mencetak keuntungan, makanya saldo labanya, defisitnya makin besar gitu ya. Ini nggak akan sehat untuk jangka panjang kalau seperti ini ya. Nah, oke, jadi selanjutnya kita langsung cek ke bagian penerimaan kas ya. Ini ada di laporan arus kas, di laporan laporan yang sering dilupakan oleh berita dan analis. Karena kita harus lihat penerimaan kas ya, yang ini. Ini untuk memvalidasi pendapatan gitu ya. Kalau pendapat itu kan dia sifatnya akrual ya, jadi cuman dicatat di atas kertas aja gitu, gampangnya kayak gitu. Nggak memperhitungkan jumlah uang yang diterima perusahaan. Nah, padahal gitu ya, kan customer bayar tuh pakai uang ya. Nah, uangnya itu harus dikumpulkan, rasionya tuh harus tinggi gitu ya. Jadi kalau misalnya ini rasionya 110%, berarti teman-teman menjual barang 100 juta, customernya bayar 110 juta. Loh, kok bisa lebih tinggi gitu ya? Bisa jadi perusahaan itu menagih piutang yang sebelumnya belum tertagih gitu ya. Jadi harus tinggi. Ingat, kas itu punya fungsi untuk bayar operasional, ekspansi usaha, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank ya. Nah, jadi sekarang dia bilang, si KF itu dia bilang pendapatannya 7 triliun ya, uangnya terima 7,7 triliun ya. Nah, sekarang si uang yang dipakai ini, uang yang diterima ini kita gunakan untuk bayar supplier, bayar karyawan, bayar operasional lah. Nanti keluar net CFO ya, yang ini nilainya harus positif ya, wajib positif gitu. Karena kalau nilainya negatif nih kayak di periode yang sebelumnya gitu ya, ini artinya bisnisnya itu nggak menghasilkan uang tunai. Jadi bisnis itu uang yang dikumpulkan tuh habis hanya untuk bayar operasional aja. Ya, teman-teman punya usaha, punya bisnis, buat apa punya bisnis yang uangnya hanya habis untuk bayar operasional, hanya habis untuk bayar supplier dan karyawan aja, buat apa? Nggak ada sisa untuk teman-teman yang bisa dinikmati gitu. Jadi harus positif ya, dan ini memang untuk kinerja CFO ini dia bagusnya dari yang sebelumnya negatif sekarang jadi berbalik positif ya, ini bagus. Nah, lalu untuk kita lihat untuk aktivitas investasinya atau aktivitas ekspansi usaha ya, ini kita lihat nilainya negatif ya. Kalau nilainya negatif ya, artinya bagus ya, artinya apa? Perusahaan dia memelihara aset tetapnya gitu ya, melakukan permajaan atau dia berekspansi supaya lebih besar gitu. Berbeda kalau dia nilainya positif. Kalau positif, dilihat dulu pos keuangannya apa. Kan ini kita lihat ya, penambahan aset tetap ya, berarti belanja modal entah beli gedung, alat atau apalah gitu ya. Lihat aja di CALK-nya. Nah, tapi kalau misalnya penjualan hasil investasi gitu ya, ini kan kita kesannya apa ya? Jadi yang harus diinvestasikan jadi malah dicairkan. Gitu. Jadi kan kesannya kurang baik sebenarnya ya, meskipun kita nanti bisa harus telisik lebih lanjut lagi. Nah, jadi kalau bisa carinya yang negatif seperti ini ya. Dan ini kita lihat gitu ya, di aktivitas pendanaannya atau aktivitas pinjaman ke banknya ya, nilainya yang bagusnya negatif. Kenapa negatif lebih bagus? Karena kalau dia negatif artinya perusahaan berusaha untuk melunasi pinjamannya ya, berusaha untuk melunasi utang bank gitu ya. Jadi misalnya kayak gini tuh, kalau dia ambil utang bank, dia nilainya positif ya, tuh positif. Kalau dia bayar utang bank, nilainya negatif tuh kayak gini. Jadi kan yang bagus nilainya negatif ya, dia berusaha untuk melunasi pinjamannya. Nah, ini kita lihat ya, kalau di periode sebelumnya gitu ya, lihat nih, CFO-nya negatif ya, jadi bisnisnya nggak menghasilkan uang tunai, dia juga harus melunasi pinjaman utang ya, uangnya nggak cukup, makanya dia lakukan pencairan ya, pencairan investasinya supaya memenuhi membayar si operasional dan juga si pinjamannya ya. Nah, kalau yang sekarang gitu ya, karena dia udah CFO-nya positif, jadi dia nggak melakukan lagi penjualan investasi, pencairan investasi, jadi dia setidaknya bisa berekspansi dan juga dia ya berusaha untuk melunasi
pinjaman, tapi gitu karena uangnya nggak cukup, dia ada penurunan kas, jadi harus keluar uang dari dompetnya. Makanya ini uangnya itu, dompetnya itu berkurang sekitar 47 miliar ya gitu. Jadi paham gitu kenapa sih kastara kasnya ini mengalami penurunan. Nah memang kalau misalnya seperti ini sebenarnya memang buat saya gitu ya, secara pola arus kas ini memang baik ya, dia CFO-nya positif. Cuman ya dia perlu untuk berusaha untuk ini melunasi pinjamannya gitu kan, nanti dia harus ada pembayaran beban bunga yang ada gitu kan, nanti kita nggak dapat uang tunai gitu. Apalagi ini ruginya masih besar sekali gitu ya, defisitnya masih besar, ruginya juga ya, rugi memang mengecil, cuman kan dia harus merubah si saldo laba jadi positif, itu baru kembali sehat gitu. Nah jadi memang nanti kita harus lihat lagi nih di kuartal 4 ini apakah CFO-nya membaik atau enggak ya gitu. Jadi memang kenapa kita harus cek tiap kuartalnya. Lalu kita sekilas lihat dulu untuk rasio lancarnya aja, ini 4,1 dibanding dengan 6,9, dilihat nih. Secara rasio lancar juga nggak sehat ya, kurang sehat ya, rasio lancar di bawah 1. Artinya apa? Dengan aset yang ada akan sulit gitu ya, belum bisa melunasi liabilitas jangka pendeknya ya, yang kurang dari setahun gitu. Jadi agak riskan gitu ya, apalagi kalau bisa kita lihat untuk cash ratio juga, ini uang cash cuma 389 miliar gitu ya, uang kewajibannya 6,9 triliun ya. Jadi gimana nih ya, agak riskan gitu ya. Apalagi kalau kita lihat secara spesifik rasio kas terhadap short term debt-nya tuh, lihat aja utang bank jangka pendeknya ya, atau ditambah ini ya utang bank ini, terus tambah ini berarti cuma dua ini ya, sekitar 2,9 triliun. Jadi bayangin teman-teman cuma punya uang 389 miliar, harus melunasi pinjaman yang ada depan mata gitu ya, utang bank berbunga 2,9 triliun. Nah ini beresiko sangat tinggi ya, jadi saya akan menghindari yang seperti ini gitu kalau buat saya gitu ya, karena ini resikonya tinggi gitu ya, ada kemungkinan takutnya gagal bayar gitu. Nah lalu untuk jangka panjang kita lihat untuk DER-nya dulu ya. Kalau DER sih 11, ini juga resiko tinggi, debt-nya 11 ya, equity-nya cuma 3 gitu. Kalau kita lihat long term debt to equity-nya tuh, long term debt-nya 3,6 dibandingkan dengan ekuitas 3,1 ya. Jadi emang satu lebih gitu. Jadi ini buat saya beresiko jangka panjangnya, resikonya lebih kecil lah, sedikitnya lebih kecil dibandingkan dengan jangka pendeknya ya. Cuman agak berbahaya sih buat saya gitu ya. Karena kalau saya lihatnya yang jangka pendek dulu aja, lihat aja dulu ya bisa nggak nih depan mata gitu ya. Ini karena kalau misalnya seperti ini berarti pilihan cuma dua. Kalau nggak suntik modal, ambil pinjaman lagi ya, gali lubang tutup lubang gitu, kurang sehat. Dan di akhir pun nanti secara arus kas juga nggak akan ada uang yang bisa dinikmati oleh pemegang sahamnya ya. Nah jadi setelah kita pindahkan si laporan keuangan, data laporan keuangannya untuk riwayat pembagian dividen, ya memang ini 3 tahun ke belakang nggak ada ya, karena dia nggak stabil gitu, bisnisnya ada defisit besar gitu, saldo tadi kan defisitnya 3,2 triliun, terus PBV-nya untuk perusahaan yang defisit atau dalam kacamata saya sih bermasalah, jadi harganya di 0,89 ya, potensi profitnya ke 12% ya kalau ke PBV 1. Nah untuk per negatif ya, dia masih rugi gitu, meskipun ruginya membaik ya, berkurang. Secara lapor arus kas memang baik ya, plus min dan tapi ada penurunan kas ya, karena ini dia harus ini bersiap-siap untuk melunasi pinjaman yang depan mata ya. Tadi juga udah dibahas ya, untuk jangka pendek ya beresiko sangat tinggi ya. Buat saya jangka panjangnya sih ya berkurang sedikit lah ya, resikonya daerah masih satu lebih ya, tapi tetaplah buat saya sih sangat beresiko gitu. Jadi itu aja pendapat saya untuk KF gitu ya, dan teman-teman harus tahu gitu ya bahwa analisis laporan keuangan ini cuma sebagian kecil dari fundamental ya, hanya menilai kinerja masa lalu sampai 2025 Q3 gitu. Jadi untuk Q4 sekarang berjalan gitu ya, terus tahun-tahun kedepannya gimana saya nggak tahu ya. Teman-teman silahkan proyeksikan sendiri, silahkan analisis lebih lanjut kalau memang perusahaan ini masih bagus ya gitu, silahkan aja gitu ya. Dan selalu saya sampaikan, kita di sini nggak pernah bahas tentang harga sahamnya ya, harga sahamnya apakah akan naik atau tidak, nggak saya nggak tahu ya. Jadi kita hanya bahas kinerja berdasarkan laporan keuangannya aja yang ada ya. Teman-teman itu aja, boleh teman-teman kasih pendapatnya ya, nih si KF ini gimana gitu ya, apakah menarik atau enggak gitu. Jadi biar yang teman-teman lain juga tahu ya. Dan mungkin itu aja sharing dari saya gitu ya, semoga bermanfaat gitu ya, dan semoga sharing dari saya ini bisa memperkaya pandangan teman-teman dalam menilai suatu perusahaan ya. Dan kalau ada teman-teman ada
request saham atau ada pertanyaan, sampaikan aja di kolom komentar ya, nanti saya respon. Oke teman-teman, saya Edwin dari channel Analisis Laporan Keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.